Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Nguber Hikmah, nunggu berbuka mencari hikmah. Kali ini bersama saya Ismul Fadil. Saya tidak sendiri, tentunya ditemani oleh seorang narasumber yang sahabat MBH tidak asing lagi karena beliau pernah beberapa kali mengisi di masjid kita. Kemudian saya juga sering bertemu dengan beliau. Beliau adalah Ustadz Hasan Abdullah Al-Kaf, SH, SPD, MAP. Dan beliau juga seorang dosen, penulis, dan konsultan. Mari saja kita nyapa beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat, segar, bugar, tegar. Insya Allah semuanya lancar. Allahu Akbar. Amin, Alhamdulillah. Ya. Kita terakhir bertemu itu tahun kemarin Ustadz. Tahun kemarin sudah cukup lama, makanya rasa kangen tak terbendung. Ya. Kita harus. Tidak Ustadz, kita bertemu itu 4 bulan yang lalu ketika Belum, kantor ada Ya. acara diklat Oh malam iya, kita isi iya, habis iya, maghrib. iya, ingat. Nah, Betul, kita betul. bertemu di situ. Rasanya lama ya, Lama ya, padahal Lama cuma sekali. sebulan 2 bulan lah ya. 4 bulan yang lalu. Bayangkan kalau kita nggak bertemu 40 tahun Ustadz. Wah, kelihatan pasti. Lebih tua Alhamdulillah, maksudnya. lebih tua. Iya, oke. Tapi enggak, saya kelihatan awet muda. Amin, Dari Allahumma beberapa amin. sebelumnya yang saya jumpa dengan hari ini kayak berbeda. Amin, Berbeda Allahumma di amin. bagian badan, mungkin udah turun berapa kilo Ustadz? Amin, ya 7 kilo turunnya 7 kilo. lumayan. Dan saya juga berharap dalam waktu dekat Anda juga berubah. Berubah apa tuh Ustadz? Ya sekarang sendiri, besok berdua gitu. Alhamdulillah, amin. Semoga aja, Amin, Allahumma amin. Ya. Alhamdulillah, di sore hari ini Sore yang cerah kita lebih menemani sahabat MBA yang di rumah ataupun di mana berada, yang sahabat MBA sedang mungkin menyiapkan menu buka puasa. Iya. Jadi sambil menyiapkan menu buka puasa, mari dengarkan perbincangan antara saya dan Ustadz Hasan. Siap. Saya panggilnya Ustadz Hasan atau Bang Hasan? Nah, kalau saya lebih nyaman dipanggil Bang Hasan. Bang Hasan. Saya masih ingat kata-kata Ustadz dulu kalau panggilnya Bang Hasan Solution ya. Ya, BHS. BHS. Bang Hasan Solution, mengatasi masalah tanpa makalah. Setiap masalah pasti ada solusinya. Oke, kalau sahabat MBA punya masalah, Bang Hasan Solution Siap solusi. membantu Anda dengan senang dan tenang hati. Alhamdulillah. Nah, hari ini kita akan membahas tentang satu judul. Saya melihat ini menarik karena ini apakah ini sebuah nama atau sebuah singkatan Iya. atau sebuah metode atau strategi. Nah, Namanya Rulamavi. Iya, Saya pertama dengar Rulamavi ini apa gitu kan. Maka hari ini kita perjelas nih apa itu Rulamavi. Tentunya sahabat MBH yang ada di rumah pasti penasaran apa sih Rulamavi ini Ustaz? betul sekali. Karena Rulamavi ini adalah singkatan yang saya buat sendiri sebetulnya. Ini arti dari Rulamavi berkaitan dengan bulan suci Ramadan ini. Ya. Ruhnya itu ruhiyah. Ruhiyah, Ya. La-nya itu lahiriah. lahiriah, Ma-nya itu maliyah. Fi-nya itu fikriyah. fikriyah Ustaz ya, bukan fikriyah ya. Bukan, Fikriyah, fikriyah. Jadi di dalam kita ini juga bisa dijadikan sebagai metode, betul tadi. Bisa dijadikan metode, bisa dijadikan sebagai suatu strategi bagaimana cara kita mendapatkan Ramadan ini benar-benar luar biasa. Ya. Dan juga bisa strategi kita untuk bagaimana kita menjadi orang yang sukses. Ini maknanya luas dan luas. Luas dan luas. Luas dan luas. Iya, Ini kira-kira tercetusnya Rulamavi ini semenjak kapan Ustaz? Ya, ini waktu itu kan saya waktu itu suruh memberikan sebuah motivasi untuk acara Ramadan. Acara Ramadan persiapannya bagaimana? Ya. Kemudian saya mendengar ya ada seorang ustadz yang menyampaikan ada persiapan ruhiyahnya, kemudian lahiriahnya, maliyahnya, dan fikriyahnya. Maka disingkat. Jadi kita dalam melakukan apapun, yang pertama dan yang paling utama adalah niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Makanya lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, roh dulu yang dibangkitkan dulu. Jadi kalau kita puasa tadi, kita hari ini juga sedang berpuasa, niat itu jangan dianggap sepele. Karena niat ini fondasi yang paling kuat.
niat itu bisa diucapkan, bisa di dalam hati. Di dalam hati. Terserah, tidak usah diperdebatkan kalau Ya. niat. Orang kita kan selalu Ya, berdebat gitu ya. karena mungkin diperdebat karena tidak nampak saja. Nah, itu masalahnya di situ. Jadi nggak perlu diperdebatkan karena ini sesuatu yang ya kalau Anda meyakini bahwa niat itu hanya ada di hati, yang tahu hanya Anda dan Allah, Subhanahu wa ta'ala. silakan. Ya. Boleh, itu memang betul. Kemudian saya ingin mengucapkan niat besok saya ingin berpuasa, nawaitu shauma ghadin. Boleh. Bahkan setelah kita sholat tarawih ada baca niat bersama kan? Ya, Nggak benar-benar. apa-apa itu karena banyak orang yang tidak melafalkan niatnya itu banyak yang tidak paham. Tidak paham. Benar-benar. Nah, dia takut. Makanya banyak yang bilang apapun yang kita lakukan yang penting niatnya. Itu Niat. karena begini, ini orang Islam punya keunggulan. Niat orang Islam itu lebih baik daripada perbuatannya. Perbuatan. Jadi kita niat nih, saya mau niat nih, insya Allah bulan suci Ramadan ini saya akan penuh dan saya akan melakukan iktikaf di masjid, Ya. saya akan melakukan sedekah subuh. Saya itu sudah disiapkan semua dari awal. Kok Anda tidak bisa melakukan, sudah dapat pahala. Baru Keren. niat. Baru niat. Keren kan Islam? Ya. Keren. Yang kedua, saya niat besok nggak mau puasa, saya besok mau hal-hal yang kurang baik dan sebagainya. Belum dilaksanakan, tidak berdosa. Istimewa kan? Istimewa. Jadi orang Islam itu seharusnya setiap hari, setiap saat, setiap detik mengumpulkan yang namanya pahala. Janganlah Anda membiarkan waktu lewat begitu saja, karena kalau waktu yang lewat begitu saja, yang muncul nanti satu, jiwanya kosong. Ghafil, jiwanya kosong, melompong. Lompong. Yang kedua, melakukan sesuatu tapi tidak bermanfaat sambil nyanyi-nyanyi. Hati senang walaupun nggak punya uang. Gombal kan gitu. Jadi mereka menyanyi sesuatu, mengadakan sesuatu, tapi mayanfa. Tidak ada manfaat sama sekali. Mubazir. Nah yang ketiga, melakukan sesuatu yang berdosa alias maksiat. Maksiat. Harusnya sehat wal afiat, bukan sehat wal maksiat. Benar. Nah, terkait ngobrol tentang niat saya. Niat, ya bagus. Kalau kita berniat dengan baik, Betul. kemudian kita lakukan juga baik, otomatis pahala ada. Pasti, Nah, insya Allah. kita niat aja udah pahala, apalagi kita lakukan pasti Nah, pahala. itu betul. Tapi mungkin Ustaz, mungkin bisa kita bahas tentang kalau ada orang niat tapi niatnya nggak baik dan dia melakukan Ya, yang tidak baik tersebut. Iya. Nah, itu kira-kira gimana Ustaz? otomatis pasti mendapatkan dosa. Karena kalau di dalam misalnya ilmu hukum pidana ya, Pidana. Anda niat melakukan pelanggaran ya, niat pelanggaran, tidak melakukan, tidak kena tilang. Ya, Tapi Anda melakukan suatu niat untuk sesuatu yang berupa bukan pelanggaran ya. Jadi Anda benar-benar melakukan sesuatu yang apa ya, istilahnya menabrak aturan yang ada di situ, maka pasti kena hukuman gitu. Kalau di dalam hukum positif Indonesia kan begitu. Niat untuk pelanggaran, niat dulu mau ada polisi mundur nggak kena tilang. Tapi kalau merah Anda sudah jalan ya kena tilang gitu. Seperti itu. Benar. Cara berpikirnya sesederhana itu aja. Maka sesuatu yang harus kita lakukan tuh memang harus niat dengan baik. Dengan baik. Kemudian kita lakukanlah apa yang sudah kita niatkan. Sama seperti cinta. Oh, gimana Nah, tuh Ustaz? cinta itu caranya baik, niatnya baik, datangnya baik, kalau jadian baik, kalau nggak jadian harus baik. Harus baik. Harus baik, kalau nggak baik namanya bukan cinta. Apa itu Ustaz? Nafsu. Benar. Gitu. Oke. Makanya kita mengerjakan puasa ini dengan cinta, dengan ketulusan, dengan keikhlasan. Sehingga pada saat kita berpuasa itu ya yang kita lakukan amal-amal kebajikan dan kebaikan. Amal-amal kebaikan yang kita lakukan itu sebagai nanti namanya tabasur. Tabasur. Tabasur tahu? Apa tuh Ustaz, tabasur? Tabungan surga. Terlebih singkatan lagi ya. Singkatan lagi. Tabasur ya, Masya Allah. Tabasur. Kita punya tabungan surga. Maka dari itu kenapa Mas Fadil banyak ditolong orang? Karena dulu orang tua Mas Fadil suka menolong orang. Ya. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika engkau berbuat baik kepada orang lain, maka kebaikan untuk kamu, bukan untuk orang itu. Benar. Dan sebaliknya, jika engkau menjahatin orang lain, makanya bulan puasa jangan berbuat jahat lah. Anda yang suka dendam, ya, suka memaksakan kehendak, Anda suka kadang-kadang berbuat yang curang, jangan dilakukan. Bulan puasa tidak boleh,
Tidak bulan puasa juga tidak boleh. Jangan hanya karena puasa saja kita menjaga kejahatannya hilang. Hilang, tapi tapi lebaran masih berbuat salah lagi. Nah, tidak boleh sana. Iya, harus istiqomah. Jadi niat itu memang fondasi utama. Bahkan orang itu bisa kelihatan kok dari wajahnya. Orang itu gimana, ya dari wajahnya kelihatan apakah dia niat tulus, apakah karena fulus kan kelihatan. Bukan tulus hati-hati di jalan. Iya, bukan tulus hati-hati di jalan, betul sekali. Jalan yang lurus, sehingga kita mendapatkan sesuatu yang berguna di dunia. Nah juga ini yang penting lagi, kalau misalnya Mas Fadil mau melakukan sesuatu, panggilnya Mas saja ya. Iya, boleh Ustaz. Mas Fadil ingin melakukan sesuatu, maka ada 3 pertanyaan dulu yang harus dijawab. Apa itu Ustaz? Yang pertama, apakah ini meningkatkan keimanan? Kedua, apakah ini meningkatkan ilmu atau menambah ilmu? Yang ketiga, apakah ini meningkatkan amal? Puasa jelas menolong orang jelas. Makanya kalau kita ada sebuah acara, event apapun, event ya bukan event ya, event, ada event apapun, kita harus lihat. Satu, apakah menambah iman? Seperti podcast ini jelas menambah iman, menambah ilmu, alhamdulillah, menambah ilmu, menambah amal, menambah amal. Maka ini lakukan dengan secara senang dan tenang hati. Do the best and God will do the rest, katanya itu. Lakukan yang terbaik dan Allah nanti akan menilainya kita dan akan menyelesaikan urusan kita, bukan kita, Allah Subhanahu wa taala. Oke, Ustaz. Ini berbicara tentang rulama fi ruhani. Ruhiyah. Nah, kira-kira berkaitan dengan ruhiyah ini apa yang harus kita lakukan sehingga di bulan puasa ini banyak hal yang bermanfaat kita lakukan, Ustaz? Setiap saat kita harus merasa kurang baik. Merasa baik itu tidak baik. Oh gitu sih. Iya kan, saya merasa baik berarti nggak baik itu. Saya merasa kurang berarti ya insya Allah ada peningkatan. Kemudian niat itu betul-betul baik di awal pada saat menjalankan maupun di akhir tetap harus baik. Sehingga pada saat kita melaksanakan ibadah itu rasanya enak, rasanya mudah dan indah. Tapi kalau Anda mengerjakan contohnya ke kantor, kalau ke kantor niatnya sudah malas-malesan, nanti di tengah jalan banyak masalah. Macet kek, ya kan? Kemudian mungkin perjalanannya terganggu tilang kek atau kakek kek, gitu kan, ketemu kakek dan seterusnya. Jadi dengan ruhiyah kita benar-benar kita bina, kita jaga, apa yang akan kita dapatkan? Ketenangan dan kesenangan hati. Benar-benar. Jadi ruhnya itu, ruhiyahnya itu betul-betul kita tuh bersih, kita tuh tenang, kita tuh nyaman, hati yang tenang kan. Qalbun salim namanya, hati yang selamat. Seperti itu. Makanya kadang kebiasaan kita lakukan tradisi di masyarakat kita sambil saking bahasanya untuk membersihkan diri, membersihkan hati, ada namanya tradisi ini. Memang persiapan untuk menjelang buka puasa ini, memang menjelang puasa ini, memang benar-benar harus dibersihkan dari lahir dan batin. Batinnya dan lahiriah, betul. Kalau lahiriahnya kan kita membersihkan masjid, tempat sejadah. Ya kita sejadah masa 2 tahun nggak ganti gitu. Udah bau busuk itu. Kalau bersih masjid itu lebih kelihatan kalau dibandingkan tadi niat tadi kita nggak kelihatan. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau yang bangunannya harus bagus, kemudian rumahnya juga lebih indah, dicat lagi, kemudian ya mau menjelang bulan Ramadan itu persiapannya memang harus benar-benar luar biasa. Dan ingat, orang yang dengan mempersiapkan Ramadan dan senang dengan datanya Ramadan itu dijamin masuk surga loh. Sampai ada orang Yahudi kan pernah di sebuah kisah disebutkan, orang Yahudi itu setiap kali Ramadan datang dia senangnya bukan main. Yahudi dia. Akhirnya dapat hidayah. Alhamdulillah. Nah, maka dari itu begini, kunci utama dalam kita menghadapi Ramadan, yang penting senang dulu. Cintailah apa adanya, bukan karena ada apanya. Bukan karena pahalanya, bukan. Saya mencintai Ramadan ya karena Allah. Allah memerintahkan. Ya, ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu. Jadi saya berpuasa bukan karena kewajiban saya, tapi saya berpuasa karena kebutuhan saya. Ini levelnya naik lagi. Nah, dengan lahiriahnya juga diperbaiki, kira-kira apa ya
yang kurang baik dari saya, ke badan bersihkan juga, tempat sholatnya juga kita bersihkan, musola kita di rumah kita punya musola mungkin tolong dibersihkan. Secara fisiknya tetap berpengaruh supaya kita sholatnya nanti khusyuk. Sudah benar. Niatnya bagus, kemudian ruhiyahnya bagus, lahiriahnya kita siap pakai minyak wangi dan seterusnya. Itu minyak wangi juga salah satu sunnah. Berarti memang ketika kita masuk di bulan puasa itu bukan hanya hati yang harus dibersihkan, tapi secara fisik badan juga. Badan kita, mungkin bangunan yang kita cintai, rumah misalkan, atau alat-alat yang bisa kita cintai, dan juga harus dibersihkan juga. Dibersihkan dari kotoran. Karena saya teringat kalau mayoritas mungkin mayoritas orang Indonesia mungkin bukan hanya rumah dibersihkan ketika menjelang puasa. Betul. Kadang menjelang Lebaran rumah dicat baru. Itu beli baju baru. Itu tradisi namanya, tradisi budaya Itu mungkin karena kesenangan ketika datang bulan Ramadan. Mungkin di awalnya karena dia sudah membersihkan diri, hal-hal yang juga muncul saatnya. Jadi memang betul, selama itu tidak menyimpang dan mengesampingkan ajaran nggak apa-apa, silahkan. Tapi yang paling penting sambutlah Ramadan dengan gembira. Karena Ramadan bulannya tarbiyah. Bulan tarbiyah. Bulan yang penuh fadilah. Ismul fadilah. Itu bulan yang penuh dengan Anda. Fadilahnya banyak sekali, dan bulan Ramadan ini memang bulan yang istimewa. Yang di dalamnya akan turun Al-Qur'an. Nuzulul Quran, 17 Ramadan. Nah, itu hikmah-hikmah yang ada. Kalau kita persiapannya kurang bagus, kita akan sulit meraih yang namanya Lailatul Qadar seterusnya. Nah, makanya nobody plan to fail, but they fail to plan. Tidak ada manusia yang merencanakan kegagalan, yang ada gagal dalam perencanaan. Perencanaan itu penting. Benar. Makanya kita dalam segala hal itu rencana itu penting. Karena rencana yang baik awal dari kesuksesan. Belum tentu sukses memang. Tapi awal dari kesuksesan itu. Rencananya amburadul, kesananya ya nggak karu-karuan. Iya, benar-benar. Memang sesuatu itu harus diplankan. Diplankan dengan bagus. Planningnya harus kuat. Kenapa? Karena ya tadi rencana itu Allah juga menciptakan bumi ini 6 hari. Ada plan. Ya, itu sunatullah namanya. Hukum-hukum Allah. Nah, ada beberapa hukum-hukum Allah mungkin yang mungkin Mas Fadil tidak sadar bahwa itulah hukum Allah. Contoh hukum Allah ya. Sunatullah. Anda datang ke sebuah di kantor atau di tempat atau di mana Anda bekerja atau mungkin berada di wilayah tertentu. Dari 100 orang warga di situ ada 10 orang yang senang sama Anda tanpa syarat. Ini hukum Allah namanya. Sunatullah. Dan boleh dicek omongan saya benar apa tidak. Dan tolong mungkin Anda nerima omongan saya 80% saja. Yang 20% nggak percaya nggak apa-apa. Jangan 100%. Nggak ada 100%. Kemudian nanti ada 80 orang itu akan melihat bagaimana kinerja Anda. Nah, 10 yang terakhir kan hukumnya 10, 80, 10. 10 yang pertama cinta tanpa syarat, mencintai Anda, menyukai Anda mau berbuat baik, tidak berbuat baik, dia terbaik sama Anda. Itu ada orang seperti itu. Di setiap kantor ada, ya. Nah, yang 80% wait and see, lihat dulu cara kepemimpinan Anda. Yang 10 terakhir, mau Anda apakan, mau Anda bantu, mau Anda apakan ke dia, kebaikan apapun yang diterima sama dia tidak akan pernah berterima kasih kepada Anda, malah mungkin dia memfitnah Anda. Ini hukum dan tidak bisa dihindari. Apakah di setiap sekolah 100% lulus semua? Enggak. Yang paling baik 10%, 80% rata-rata. Yang 10 itu yang jadi korban. Iya, benar, San. Makanya kalau di sistem sekolah itu ada namanya siklus. Siklus pertama tidak berhasil, ada siklus kedua, dan siklus seterusnya. Seperti itu, seperti siklus. Ada lagi siklus from Shanghai. Itu sirkus ya. Shanghai China. Siklus. Jadi memang betul itu sunatullah. Artinya, kenapa kok ada seperti itu? Kita tidak boleh sombong. Kita tidak boleh merasa, wah puasa saya diterima. Belum tentu. Sholat saya diterima. Belum tentu. Makanya kita selalu berharap hanya kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Allah tujuan kita utama. Karena dengan kita itu merendahkan hati kita, ya kan? Kemudian kita benar-benar meminta kepada Allah untuk selalu istiqomah. Ini yang paling tidak mudah.
Apalagi dalam bulan puasa Ustaz. Dalam bulan puasa ini ya ruhiyahnya bagus, lahirnya bagus. Maliyahnya gimana? Maliyahnya itu harta. Bagaimana kita menyiapkan untuk sedekah subuhnya, kemudian Ramadan kita bagaimana pada saat sholat tarawihnya kita sedekah dan seterusnya. Iya. Apalagi di bulan puasa ini memang kita harus tingkatkan ibadah sekencang-kencangnya. Kemudian kadang cobaan-cobaan itu juga banyak Ustaz. Maka dari itu yang namanya cobaan, yang namanya ujian itu nggak pakai pengumuman, langsung datang. Langsung ya. Iya, Nggak ada warning, nggak ada pengumuman besok ujian, nggak ada, langsung datang. Datangnya tiba-tiba dan kadang-kadang perginya membawa bekas. Benar. Itulah cinta ya. cinta. Ya, datangnya tiba-tiba. Dan pulangnya bawa bekas kadang-kadang. Bekasnya bisa bekas positif maupun bekas negatif. Ada yang bekas knalpot, ada yang bekas minyak goreng kan. Itu bekas namanya. Benar. Nah, terkait amaliyah, San. Amaliyah. Ini kan terkait amalan-amalan yang harus kita lakukan. Kira-kira yang membuat kita lebih produktif di bulan Ramadan ini, kira-kira amalan apa yang bisa membuat kita produktif, bisa taat, bisa sering, dan kita tidak terbawa suasana untuk saya meninggalkan aja lah, karena kemarin saya udah lakukan nih, mending besok saya off dulu gitu. Nah, itu gimana Ustaz? Allah mencintai orang yang melakukan amalan sedikit tapi rutin daripada banyak cuma sekali. Jadi Quran dibaca setiap hari, sholat tarawih dilakukan, sholat witir dilakukan, sholat tahajud dilakukan, ikut pengajian juga pengajian ikut tetap dijalankan, karena ya tadi kan kita sebutkan yang pertama ruhiyahnya, kemudian lahiriahnya, maliyahnya, nah fikriyahnya ini, pengajian-pengajian ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik lagi. Oh, ternyata puasa saya levelnya baru level 1 ini. Kenapa? Karena kita ngaji. Karena kita belajar di situ, ya. Siapapun, apapun yang disampaikan diterima saja. Jangan terlalu banyak protes. Diterima dulu. Kalau menurut Anda yakin, ya Anda lakukan. Kalau Anda belum yakin, Anda cari dalilnya. Sehingga Anda mengerjakan ini benar-benar ada dasar hukumnya. Sesuai dengan sunnah Rasul. Sehingga pada saat Anda menjalankan ini, Anda benar-benar TOP. Apa itu, Total, optimal, and profesional. Dan betul-betul KPK. Apa itu, konsisten, persisten, komitmen. Alhamdulillah. Karena sudah 20 menit kita berbincang. Nggak terasa ya? Tidak terasa. Tapi saya malah merasa banyak sekali saya dapatkan singkatan-singkatan. Dari TOP, KPK, Rula Mafi, tadi yang surga tadi Pak Ustaz. Tabasur. Tabungan surga. Banyak kali. Memang kalau berbincang dengan Ustadz atau Bang Hasan Solution ini, banyak imajinasi baru yang kita dapatkan. Amin. Semoga bermanfaat dunia akhirat, dan juga saya minta doa juga untuk Mas Fadil, juga para penikmat sahabat MBH yang betul-betul bahagia, sahabat MBH yang insya Allah diridhoi oleh Allah, sahabat MBH yang betul-betul ingin belajar lebih baik lagi. Doa bidoa. Doa ya, setiap kali minta doa ya saya juga minta doa. Karena Rasulullah SAW pernah juga minta doa sama Umar bin Khattab. Nah, artinya kepada siapapun kita minta doa boleh, entah itu direktur atau tukang pelitur, entah itu dia diplomat atau penjual tomat, entah itu dia profesor atau yang tunggu kompresor di pinggir jalan. Tetap setiap orang pasti punya kelebihan yang kita tidak miliki. Hargailah orang lain dengan baik. Nah, tadi pembahasan kita tentang amaliyah, Ustaz, kan? Iya. Karena kan amaliyah ini berbincang dengan amalan-amalan yang sering kita lakukan. Iya. Kadang cobaan dan gangguan juga sering terjadi. Betul. Nah, apalagi kalau untuk sholat tarawih. Kadang, Ustaz, kadang ada orang sholat tarawih, niatnya sudah datang ke satu masjid, udah fix, udah pakaian rapi segala macam, saya mau sholat di masjid tersebut. Nah, jumlah rakaatnya. Nah, ketika jumlah rakaat dia udah niatkan saya sholat tarawih 23 rakaat di masjid tersebut. Kemudian sampai ke 8 dia berubah pikiran, kayaknya saya 8 aja. Nah, jadi untuk membuat konsistensi Ustaz, di dalam beribadah di bulan Ramadan ini gimana Ustaz? Baik itu sholat tarawih, baca Quran tadi, ngikut pengajian. Kemudian ada juga yang sering kumpul kajian bareng gitu ya, ngaji-ngaji bareng, itu gimana Ustaz? Konsistensinya. Sama seperti saya kenapa tidak makan gorengan gitu ya. Bilang tadi kan. Karena konsepnya yang pertama saya paksa.
Memang saya nggak nyaman, saya paksa dan saya terpaksa tidak makan itu. Dipaksa, terpaksa, terbiasa, nanti kebiasaan. Sama seperti sholat. Pertama kali aduh lah, oke lah 23 rakaat. Yang penting saya selesai dulu. Belum lagi nanti imamnya lama nih. Ya. Ini gimana ceritanya? Iya, betul. Jadi kan ketika ada problem tersebut, hati kita tuh yang awalnya kita udah membersihkan diri, tiba-tiba datang lagi nih syaitan-syaitan ini. Iya, makanya tetap kita harus minta perlindungan kepada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minta perlindungan kepada Allah. Karena setan menggoda kita dari berbagai macam jurus. Dari depan, dari belakang. Dari kanan, dari kiri, dan seterusnya akan nyerang kita. Makanya kita harus konsisten. Tetap selalu dan senantiasa membaca istighfar. Istighfar. Karena istighfar akan menggempur dosa. Dan istighfar itu membuat kita menjadi pikirannya lebih tenang. Nah, kemudian pada saat kita melakukan seperti itu, kita mungkin merasa kayak berat hati dan sebagainya. Saya kan belum ikhlas, nanti aja. Kan sering gitu juga kan? Benar. Itu nggak perlu seperti itu. Siapa sih yang sholat bisa ikhlas? Saya juga sholat belum bisa ikhlas. Saya belum bisa khusyuk, saya belum bisa. Semua orang ini sholatnya sedang latihan khusyuk. Semua orang ini sedang latihan ikhlas. Jadi kamu jangan merasa belum ikhlas. Ya memang kondisinya belum maksimal ikhlas. Tapi tetap harus dilakukan karena ini kewajiban. Ditambah ini kebutuhan. Dan bukan untuk Tuhan, bukan untuk Gusti Allah. Bukan untuk Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda tidak melakukan sesuatu, yang rugi Anda. Bukan Allah menyiksa kita, bukan kita menyiksa diri kita sendiri. Selama ini kan, wah ini Tuhan tidak adil, Gusti Allah nggak adil. Ya, Anda yang tidak adil. Ana idza dhanni abdi bi, hadis qudsi. Ana idza dhanni abdi bi. Allah tergantung perasaan hambanya. Dia mengatakan Allah tidak adil. Untuk dia mungkin tidak adil, tapi untuk yang lain Allah pasti adil. Makanya hati-hati kalau berkata. Karena kata-kata yang dihinggapi dengan rasa akan menjadi fakta. Jadi kata-kata itu harus betul-betul hati-hati, betul-betul dijaga. Jangan sampai konsistensi kita lengah hanya gara-gara hal-hal yang sepele. Mau niat sholat di masjid A, tarawih di masjid A, kenapa? Karena ada si doi. Nah, ini juga niatnya mulai lagi nih, mulai bermasalah lagi nih, niat lagi. Iya. Padahal dari awal udah membersihkan diri. Iya, sampai sana kita cari mana kok nggak ada orangnya ini. Si jantung hati belahan jiwanya kok nggak datang. Sholatnya jadi nilainya sholatnya bukan nggak sah, nilainya jadi rendah gitu aja. Iya, jadi kayak sama seperti orang yang kalau wanita yang menolak poligami, itu bukan imannya lepas, tapi imannya cacat. Contoh yang agak melebar ya, keluar. Saya nggak suka poligami, saya nggak suka. Terserah. Ini hukum Allah, misalnya gitu. Juga menerapkan hukum Allah juga dengan cara-cara yang benar, bukan membenarkan segala cara. Hati-hati kalau ngomong, wah saya nggak percaya dengan ini. Nah ini hukumnya Allah, bukan hukum manusia. Manusianya aja yang sering menyalahi aturan Allah. Aturannya sudah jelas, sudah 3C loh aturan. Clean, clear, clar. 3C ini. Clean, bersih hatinya. Clear, jernih pikirannya. Kelar, rampung urusannya, selesai. Kelar sudah. Iya, kelar, clean, bersih. Clear, jernih hatinya. Bersih pikirannya. Pikirannya bersih, hatinya jernih, urusannya selesai. Alhamdulillah. Enggak usah banyak amalan-amalan yang membingungkan. Ya, sudah baca Quran, seperti itu amalan ngaji. Amalia-amalia itu ya. Tadi pertanyaan menambah iman, menambah ilmu, menambah amal. Udah lakukan, ya kan? Iman, ilmu, amal. Udah selesai. Amal di situ ada kegunaan juga, manfaat. Karena manusia melakukan sesuatu yang dipikirin manfaat. Benar-benar. Manusia secara umum pun. Karena kalau tidak manfaat, ngapain dilakukan? Ngapain dilakukan? Begitu kira-kira. Sesuatu yang kita lakukan, kita juga lihat manfaatnya. Manfaatnya. Baik untuk kita, orang lain, siapa. Itu. Jadi kita melakukannya itu dengan senang dan tenang hati, tidak setengah-setengah, nanti kita setengah mati. Alhamdulillah Ustaz. Kita udah 20 menit lebih ya. Nggak terasa ya. Nggak terasa kita berbincang di sore menjelang buka puasa ini. Tentunya terakhir Ustaz, penyampaian terakhir dari Ustaz tentang Rula Mafi ini. Yang berkaitan dengan bulan Ramadan ini, mungkin Ustaz bisa sampaikan ke para sahabat MBA yang ada di rumah atau di mana saja. Baik, para sahabat MBA yang ada di rumah dan di mana saja Anda berada, di dalam hidup ini jangan pernah meninggalkan yang namanya niat dulu. Ruhiyah kita bangkitkan dulu, ya.
setelah kita membangkitkan ruhiyah, ya, kemudian kita lahiriahnya juga kita buktikan bahwa kita mencintai Al-Quran, kita mencintai bulan suci Ramadan ini. Kemudian maliyah, kita punya harta seberapapun jumlahnya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Sedekahlah Anda, insya Allah akan kaya. Dan yang terakhir fikriyah. Allah memberikan akal pikiran kita untuk kita selalu berpikir. Jangan pernah berhenti untuk berpikir, tapi berpikirlah tentang hal-hal yang positif, berpikirlah tentang hal-hal yang baik, dan juga kalau memang kita berpikir itu meningkatkan tadi 3 hal tadi, meningkatkan pertama itu iman, kemudian ilmu dan amal, lakukan itu terus. Tapi kalau Anda takut berpikir yang lama-lama akan membuat Anda tidak nyaman, ubahlah dengan berzikir. Berpikir dan berzikir itu cara yang paling ampuh untuk menghadapi kehidupan yang serba tidak pasti ini. Alhamdulillah, kita udah berbincang banyak dengan Ustaz Hasan atau Bang Hasan Solution. Tentunya banyak sekali pengetahuan dan ilmu yang kita dapatkan di sore hari ini menjelang buka puasa. Kami ucapkan terima kasih Ustaz sudah mampir di podcast kami. Insyaallah kita agendakan di pertemuan selanjutnya dengan senang dan tenang hati. Pembahasan tentunya bulan puasa. Siap. Nah, terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih kami ucapkan kepada semua para pendengar, tentunya sahabat MA yang sedang menyiapkan buka puasa, mungkin kola ataupun klepon misalnya. Klepon enak kayaknya Ustaz. Iya, klepon umum. Telepon Ustaz. Telepon. Iya. Kola, klepon. Sahabat MA ada di rumah yang sekarang sedang menunggu berapa menit lagi untuk buka puasa. Kami ucapkan selamat berbuka puasa. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.